Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Sofia Salma dengan NIM 2024-230008, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah semester 2 Universitas Sains Al-Quran. Video ini merupakan bentuk presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis yang dibimbing oleh Bapak Ainun Habib, MEI. Kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik berjudul Manajemen Perusahaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Penjelasan ini saya rangkum berdasarkan referensi dari buku yang telah saya baca berjudul Business and Introduction karya Husein Umar. Yuk langsung saja kita ke videonya. Planning merupakan proses merumuskan rencana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan, perusahaan dapat menentukan arah, strategi, serta langkah-langkah yang harus diambil agar semua kegiatan bisnis berjalan secara terstruktur dan efisien. Tujuan perencanaan diantaranya adalah untuk menetapkan arah, strategi, dan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Organizing adalah tahap lanjutan dari perencanaan. Pengorganisasian yaitu cara pengaturan atau pengalokasian pekerjaan dan sumber daya agar seluruh bagian dalam perusahaan dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk menciptakan struktur kerja yang jelas dan teratur dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan atau actuating adalah tahap lanjutan dari perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan berfokus untuk menggerakkan orang-orang dalam organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan memastikan rencana-rencana tersebut diimplementasikan dengan baik dan benar. Tujuan pelaksanaan adalah untuk menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota dalam organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana dan tanggung jawab masing-masing. Dengan sistem kerja yang terstruktur dan baik, maka tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengendalian atau controlling adalah tahap puncak dalam manajemen perusahaan. Pengendalian adalah proses menetapkan standar kerja, membandingkan hasil dengan standar tersebut melalui sistem umpan balik, mengidentifikasi penyimpangan, serta melakukan tindakan korektif agar sumber daya dalam perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari pengendalian atau controlling diantaranya 1. Mencegah penyimpangan. Pengendalian secara rutin dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan menetapkan sanksi dan ketegasan yang sesuai. 2. Memperbaiki penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, maka badan pengawas bertugas untuk mencari jalan terbaik agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. 3. Menjadikan organisasi efisien. Pengawasan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja setiap karyawan dengan mencegah penyimpangan sejak dini. 4. Meningkatkan tanggung jawab. Pengawasan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab setiap pekerja karena setiap apa yang ia lakukan itu diawasi oleh pihak yang berwenang. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yaitu langkah-langkah yang tidak dapat berdiri sendiri. Keempat langkah ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Semua ini adalah fondasi penting dalam perusahaan untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan secara terstruktur dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian pemaparan dari saya tentang manajemen dalam perusahaan. Semoga kelak kita bisa menjadi pebisnis yang lebih terarah, terstruktur, dan bertanggung jawab. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ainun Habib, MEI, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Dan terima kasih juga telah menyimak video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.